wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Ya, perkenalkan kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 1 loh yang akan membahas tema mengenai sejarah keuangan manajemen pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan diri loh, karena tak kenal maka kenalan. Halo, perkenalkan saya Nur Indayanti dengan NIM 203120048. Ya, perkenalkan nama saya Imran Basir, NIM 20300 1286. Halo, perkenalkan saya Sadirah dengan NIM 20301 261. Selamat menyaksikan. Nah, kemudian mengenai sumber keuangan pendidikan di Indonesia. Negara dan masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan di Indonesia. Karena secara yuridis formal, pemerintah hanya sanggup mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Sehingga itu menuntut peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangannya dengan cara zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan manajemen. Jadi, sejarah perkembangan manajemen tidak jauh dari perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen sudah ada sejak manusia lahir di bumi. Perkembangan manajemen juga sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Kemudian, perkembangan dari manajemen itu juga sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari manusia itu sendiri. Kalian tahu nggak sih apa itu biaya pendidikan? Jadi teman-teman, menurut fakta pada tahun 2000, ia menjelaskan bahwa biaya pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sarana dan prasarana sekolah, gaji guru, peningkatan profesional, dan pengadaan barang inventaris sekolah. Kemudian, menurut John S. Moffett, pada dasarnya ada dua model pembiayaan pendidikan. Nah, yang pertama adalah flat grant model, yaitu model pembiayaan pendidikan yang menggunakan sistem distribusi dana. Jadi, pada setiap distrik atau kabupaten akan menerima jumlah dana yang sama untuk setiap siswanya per 1 tahun tanpa memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Nah, contohnya di sini adalah masyarakat yang sumber dayanya kaya dengan masyarakat yang sumber dayanya kurang atau bisa dibilang miskin itu akan menerima jumlah dana yang sama untuk setiap siswanya per 1 tahun. Nah, kemudian model yang kedua adalah equalization model, yaitu bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Pada model ini, masyarakat yang miskin ini akan menerima jumlah dana yang lebih besar dibanding dengan masyarakat yang income atau pendapatannya lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar biaya pendidikan Indonesia. Yang disebut sebagai standar biaya pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya, baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus. Undang-undang telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung peserta didik selama 1 tahun agar proses dapat berjalan lancar. Di Permendiknas ini mengatur standar biaya non-personalia. Biaya operasi non-personalia meliputi biaya alat tulis, biaya bahan, dan alat habis pakai. Permendiknas ini membuat standar pembiayaan untuk DKI Jakarta. Untuk daerah lain ada sebuah indeks biaya, yakni angka menunjukkan perbandingan standar pembiayaan daerah tersebut terhadap standar biaya di DKI Jakarta. Baik, materi selanjutnya, sistem biaya pendidikan di Indonesia.
Sistem biaya pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menginformasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 53, kasus politik pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi serta pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, biaya meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja. Yang kedua, biaya personal. Sebagaimana yang dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga, biaya operasional. Serta pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi gaji pendidikan dan tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Dalam lembaga pendidikan, sistem operasionalnya membutuhkan uang untuk menggerakkan sumber daya manusianya, karena uang merupakan seluruh komponen penting dalam mengelola sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Lawrence Jigitman menyatakan bahwasanya manajemen keuangan merupakan seni dan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Jadi, manajemen keuangan merupakan sistem tata usaha atau pengalokasian dana yang digunakan dalam pencatatan, penugasan, serta pertanggungjawaban yang digunakan untuk menginvestasikan suatu alokasi dana yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Nah, sehingga pandangan Mulyasa menyampaikan bahwasanya sistem prosedur keuangan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, prosedur keuangan akuntansi, kedua, prosedur anggaran, yang ketiga, prosedur investasi, yang keempat, prosedur pendistribusian, dan yang kelima, prosedur pemeriksaan. Sehingga fungsi utama manajemen keuangan itu sendiri yakni investasi keuangan, investasi pendistribusian, dan investasi pengelolaan keuangan itu sendiri. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai fungsi pembiayaan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya perencanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Nah, perencanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan ini mencakup tentang apa-apa saja dan bagaimana serta kapan digunakan keuangan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Perencanaan merupakan suatu kegiatan dalam mempersiapkan situasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan perencanaan keuangan itu sendiri adalah konsep di mana kegiatan yang akan dilakukan dalam mempersiapkan inventarisasi yang akan dibutuhkan ke depannya oleh lembaga pendidikan. Nah, perencanaan keuangan pendidikan ini bertujuan untuk menunjang segala aspek pendanaan yang ada di sekolah guna untuk mencapai tujuan beberapa anggaran yang ada di sekolah tersebut. Sehingga dalam perencanaan ini memudahkan setiap lembaga yang ada dalam pendidikan tersebut untuk mengalokasikan dana-dana yang dibutuhkan ke depannya. Sehingga dalam permulaannya untuk melakukan perencanaan itu sendiri harus melakukan beberapa step. Yang pertama, perencanaan pendidikan itu harus dimulai dengan rapat oleh lembaga pendidikan yang mencakup di dalamnya, baik itu kepala sekolah, komite sekolah, pimpinan maupun warga masyarakat yang ada di sekolah untuk membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dibutuhkan nantinya terhadap penganggaran pembiayaan dana yang dibutuhkan. Sehingga hasil rapat yang telah dilakukan di sekolah akan membahas mengenai proposal pembukaan rencana anggaran kegiatan sekolah atau biasa disingkat dengan sebutan RAKS dalam pemenuhan kebutuhan keuangan pendidikan di sekolah.
sekolah. Jadi, ketika hasil rapat telah selesai, maka kepala sekolah dan bendahara sekolah akan memutuskan rencana anggaran apa saja yang akan dibutuhkan ke depannya, sehingga hasil rapat tersebut dialokasikan dalam bentuk proposal untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga menurut pandangan Mulyasa menyatakan bahwasanya dalam penyusunan anggaran ini ada beberapa kendala yang harus diperhatikan, sehingga pada saat penyusunan kepala sekolah dan bendahara sekolah akan menentukan skala prioritas apa yang lebih utama dalam penentuan alokasi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga setelah melakukan perencanaan, selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Nah, pelaksanaan pembiayaan pendidikan itu merupakan kegiatan atau penerapan atau evaluasi yang terperinci yang diimplementasikan untuk menentukan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga menurut pandangan William de John Wensky mengatakan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat juga dikatakan sebagai evaluasi pembiayaan pendidikan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan ini setelah melakukan perencanaan, maka dibentuklah yang namanya Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah atau kerap disingkat RAPBS. Nah, pelaksanaan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan, penerimaan, serta pengeluaran pembiayaan pendidikan guna pemenuhan kebutuhan pendidikan yang ada di lembaga tersebut. Jadi, pelaksanaan ini merupakan bagian penting dalam fungsi pembiayaan pendidikan itu sendiri. Jadi, oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dalam fase pelaksanaan merupakan bagian yang senantiasa dirincikan terlebih dahulu, kemudian beralih kepada fase evaluasi. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi evaluasi pembiayaan pendidikan, yang dimana fungsi evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nilai guna pendidikan dalam proses pembiayaan pendidikan. Adapun proses evaluasi yang dilakukan ada beberapa tips. Nah, yang pertama adalah harus memfokuskan evaluasi, kemudian yang kedua mendesain evaluasi, yang ketiga mengumpulkan evaluasi, yang keempat melakukan optimalisasi evaluasi, sehingga evaluasi pembiayaan pendidikan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang sistematis, terencana, tersusun, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, untuk mengamati tingkat evaluasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan juga dan diperhatikan juga kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan tersebut. Sehingga penggunaan metode yang dilakukan menjadi alat bantu tertentu dalam proses evaluasi pembiayaan pendidikan itu sendiri. Kamu dipahamkan supaya sama semua. Oke. Kita belajar gini. Aduh deh, Tidak apa-apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baru latihan ini latihan. Latihan tahu. Siap. Harus kasih sama siap dong, harus siap. Mengenai yang akan bahas tema mengenai manajemen keuangan pendidikan di Indonesia. Mau ku upload di Behindeskennya. Ada serang waktu di situ. Perkenalkan, kami dari Tidak apa-apa sih, ulangi lagi. Yes.